Ada sebuah kutipan atau ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa kita takut dengan kecerdasan buatan dikarenakan kegoblokan kita alami. Belakangan rame diperbincangkan bahwa ChatGPT dapat mengancam kemanusiaan, gitu. Mengancam pekerjaan yang manusia miliki, mengancam pengetahuan yang manusia miliki, dan lain-lain. Tapi masa iya sih? Masa iya chatbot AI sampai segitunya banget gitu? Karena bisa aja kebanyakan orang yang mungkin mengatakan hal tersebut belum tahu lebih sistem yang ada di dalam ChatGPT itu seperti apa gitu. Mereka cuma melihat kemampuan-kemampuan yang bisa dilakukan oleh ChatGPT seperti membentuk bahasa pemrograman atau membentuk esai, membentuk hal-hal lain yang mungkin menurut mereka keren gitu. Tapi mungkin untuk sebagian orang sebenarnya hal itu biasa aja gitu. Karena katakanlah Anda mungkin terbiasa membuat esai atau terbiasa membuat puisi dan lain-lain. Ketika Anda membaca puisi-puisi atau esai-esai yang dibuat oleh ChatGPT, kalian akan menganggap bahwa esai itu ya biasa aja gitu. Esai itu bukan sesuatu yang katakanlah wah atau keren gitu. Tapi balik lagi, ketika orang-orang yang menggunakan ChatGPT tersebut atau berusaha untuk mendapatkan esai dari ChatGPT tersebut, mereka nggak terbiasa dengan dunia penulisan, mereka nggak biasa untuk mengolah data, atau mereka nggak biasa untuk membentuk sebuah data menjadi sebuah informasi yang baik, ya mereka bakal ngerasa bahwa apa yang ditampilkan oleh ChatGPT itu keren atau apa yang ditampilkan oleh ChatGPT itu luar biasa gitu. Padahal biasa aja, padahal apa yang mereka tampilkan tuh sebenarnya standar lah ibaratnya. Justru ketakutan-ketakutan tersebut, justru fenomena-fenomena di mana kita sebagai masyarakat katakanlah takut terhadap nilai dari ChatGPT itu sendiri membuktikan bahwa kita sebagai masyarakat nggak siap dengan hal tersebut. Dengan kata lain, pengetahuan yang kita miliki sebagai masyarakat, sumber daya manusia kita ini sebagai masyarakat, ya kita nggak ngomongin Indonesia ya, mungkin secara global lah. Itu belum siap untuk menghadapi AI yang mungkin dapat membentuk sebuah penulisan yang kayak gitu. Karena apa? Karena mungkin kita udah terbiasa kopas ya, kita mungkin udah terbiasa males-malesan, kita udah terbiasa males untuk mencari informasi yang baik itu kayak gimana, kita udah terbiasa males baca, kita udah terbiasa untuk menjalani jenis kehidupan yang low standar lah ibaratnya. Kita menjalani jenis kehidupan yang nggak mau mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi ketika ada chatbot AI yang katakanlah menyamai kedudukan kita dan dapat membuat sebuah katakanlah program atau dapat membuat esai atau dapat membuat tulisan tertentu yang mungkin katakanlah sama dengan kita sebagai manusia, ya kita bisa merasa tersaingi gitu. Padahal kualitas kita bisa dinaikin lagi gitu. Dan itu yang mungkin nggak bisa atau belum bisa dimiliki oleh chatbot AI sekarang gitu. Karena pada faktanya kalau emang kita diperhatiin, kalau kalian berusaha untuk memahami bagaimana AI tersebut khususnya ChatGPT mengolah data, kalian bakal menemukan ada beberapa kelemahan di sana seperti variasi dari hal-hal yang ditawarkan tuh sama aja gitu. Ketika Anda menanyakan sebuah hal dan Anda menanyakan hal yang sama lah ibaratnya kedua kalinya, yang ditawarkan ya jawaban yang sama gitu. Hampir dikatakan 95% jawabannya sama persis gitu. Itulah yang menjadi bukti bahwa ya di dalam situ ada kelemahannya juga gitu. Tapi kita yang katakanlah memang nggak mau meningkatkan kualitas kita ini sebagai manusia, ya jelas merasa ketakutan gitu. Makanya di meme atau di jokes-jokes tertentu, ada sebuah kutipan atau ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa kita takut dengan kecerdasan buatan dikarenakan kegoblokan kita alami gitu. Kita malas untuk meningkatkan kualitas diri kita malas untuk belajar lebih, kita malas untuk berusaha mengeksplor dunia ini dengan serasional mungkin gitu. Kita cuma tenggelam dalam informasi-informasi yang sebenarnya nggak guna gitu, dan kita bangga terhadap hal tersebut. Kita merhatiin tentang antimateri itu seperti apa, kita merhatiin tentang planet yang jutaan tahun dari kita itu seperti apa, kita memperhatiin berapa ribu tahun piramida yang lalu dibuat seperti apa. Kita cuma fokus ke nilai-nilai seperti itu yang sebenarnya yang nggak seberapa penting gitu. Kita harus fokus terhadap nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari yang sebenarnya bisa kita kelola lebih lanjut, hingga pada akhirnya menimbulkan sebuah progres, hingga pada akhirnya menciptakan sebuah nilai-nilai dalam diri kemanusiaan itu sendiri yang membawa kemanusiaan kepada jalan yang lebih baik atau yang lebih berkualitas gitu. Tapi kalau kita cuma dihujani atau kita cuma menerima informasi-informasi yang bagi kita seru doang, ya
ya kualitas diri kita yang pada akhirnya nggak naik-naik gitu. Karena di sisi lain kita pun bakal lupa dengan informasi yang kita pengen itu. Saya udah berulang kali bilang sebenarnya saya udah berulang kali mengatakan di channel ini gitu, kalau kalau ada orang-orang yang mungkin suka dengan informasi-informasi yang dirinya anggap unik, sebenarnya pada dasarnya bakal dilupain sama dia gitu. Seminggu 2 minggu kemudian pun dia bakal lupa gitu tentang apa yang ditonton oleh dia gitu. Jadi alih-alih untuk menyukai jenis informasi yang kita anggap menarik yang hanya sesuai dengan hasrat kita ini, lebih baik belajarlah sesuatu yang sebenarnya memang kita butuhkan gitu. Sebenarnya memang dibutuhkan oleh kemanusiaan itu sendiri gitu. Tapi kalau balik lagi kita hanya berpikir tentang apa yang dapat membuat diri kita senang atau apa yang dapat membuat diri kita mudah dan lain-lain, ya kalian bakal dipertemukan dengan fakta-fakta bahwa teknologi dapat mengalahkan kalian dalam konteks sumber daya gitu. Oleh sebab itu, jika kalian memang ingin kehidupan yang kalian bangun ini ya santai-santai aja gitu, atau berjalan beriringan bersama teknologi itu sendiri, ya kalian harus menerima fakta-fakta bahwa teknologi juga memiliki kemampuan yang berkembang gitu, dan kalian pun harusnya termotivasi dengan hal tersebut, bukan justru merasa terbebani atau merasa bahwa hal tersebut berbahaya dan lain-lain. Kalian seharusnya merasa bahwa diri kalian tuh tertinggal dan kalian harus menaikkan kualitas diri kalian. Bukan justru malah menggunakan teknologi itu untuk semakin menggoblokkan diri kalian. Dengan kata lain, ya seperti yang kita lihat di konten-konten sekarang ya. Kebanyakan orang menggambarkan bahwa mereka dapat menggunakan ChatGPT untuk membuat jurnal atau membuat esai atau bahkan membuat skripsi gitu. Kan tolol gitu. Itu sesuatu yang sebenarnya merendahkan nilai atau merendahkan kualitas seseorang yang menggunakannya gitu. Bukannya justru berusaha untuk membuat esai secara pribadi atau secara individual yang dapat berkualitas, yang bahkan dapat melampaui kemampuan AI itu sendiri. Kita justru menggunakan AI untuk diri kita, untuk menggoblokkan diri kita sendiri. Kan kayak gitu adalah sesuatu yang sebenarnya harus bisa dihindari gitu. Karena jika kalian memang melakukan tindakan tersebut, dengan kata lain kalian bakal bergantung dengan AI tersebut dengan membuat esai, skripsi dan lain-lain. Kalian di satu sisi bakal menurunkan kualitas diri kalian sendiri, di sisi lain teknologi semakin maju. Ya jangan salahkan keadaan yang ada kalau pada akhirnya memang sumber daya manusia digantikan oleh AI atau digantikan oleh robot gitu. Karena kalian sendiri yang nggak mau meningkatkan kualitas diri kalian gitu. Karena kalian sendiri yang nggak mau berbeda dari manusia lain, atau kalian nggak mau berbeda atau melampaui AI itu sendiri. Tapi apa mungkin manusia melampaui AI dalam konteks pengetahuan gitu? Karena server AI itu kan sangat amat luas gitu, pengetahuan yang dimilikinya jelas luar biasa gitu. Sebenarnya ketika saya mengatakan melampaui itu harus dipahami dulu konteksnya. Karena manusia memiliki nilai-nilai yang bahkan jauh lebih tinggi dibanding AI gitu. Seperti seperti keluasan imajinasi atau keluasan kreativitas yang mungkin hanya katakanlah masih sedikit dimiliki oleh AI atau robot itu sendiri. Oleh sebab itu, peningkatan konteks-konteks yang mungkin katakanlah lebih unggul dimiliki oleh manusia seperti kreativitas dan imajinasi tadi seharusnya lebih bisa ditonjolkan oleh kita gitu. Alih-alih kita justru bergantung dengan AI itu sendiri. Kita seharusnya mampu untuk memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki sebagai manusia. Udah saatnya kita sebagai manusia tuh menjadi makhluk yang berkualitas gitu, nggak mau enaknya sendiri, nggak mau melakukan tindakan-tindakan yang berdasar hasrat pribadi dan individualitas kita gitu. Kita harus memang, kalau memang mau keluar dari penderitaan itu sendiri, harus melakukan tindakan-tindakan yang memang mengupgrade kualitas diri kita gitu. Kalau kalian cuman nyantai-nyantai aja, ya jangan salahin keadaan kalau kalian pada akhirnya tertinggal. Sekian Kosal Tesangening, sampai jumpa.